kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, saya lihat di sini penuh semangat ya di pagi hari yang sejuk, memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan untuk mengawali hari. Saudara siap dengan firman Tuhan? Amin. Baik, mari kita lihat Matius 21 ayat 28 sampai ayat 31. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Saya akan membaca ayat genap, Bapak Ibu membaca ayat ganjil. Saya terlebih dahulu baca. Saya sendiri kok. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Pak, tetapi ia tidak pergi." Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian dia menyesal, lalu pergi juga. Haleluya. Ya, saudara-saudara, ini adalah perbincangan antara Yesus dan murid-murid juga dengan ahli-ahli agama orang Yahudi. Yesus mengajukan sebuah pertanyaan kepada yang hadir pada waktu itu. Yesus meminta pendapat. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Nah, seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Jadi 2 anak laki-laki ini menggambarkan 2 jenis orang, ya, 2 jenis orang. Anak laki-laki yang pertama dan anak laki-laki yang kedua. Nah, mari kita belajar. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun." Jadi anak sulung ini melambangkan orang Israel. Dia disuruh pergi ke kebun anggur. Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu, yaitu seorang tadi yang punya 2 anak itu. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua. Nah, anak yang kedua ini menggambarkan orang-orang berdosa. Ya. Anak sulung ini orang-orang Israel, orang-orang pilihan Tuhan, tanda kutip tidak berdosa. Sementara anak kedua ini orang-orang berdosa di luar Israel. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian dia menyesal lalu pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir, yaitu anak yang kedua." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata
Pemungut surga dan perempuan surga itu diibaratkan orang-orang anak kedua, ya, orang-orang Yahudi akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi anak sulung itu harusnya kan duluan, ya. Anak sulung. Tapi karena anak sulung ini anggap remeh, lalu didahului anak kedua. Nah, mari kita lihat saudara-saudara, di akhir zaman banyak orang yang sejenis anak kedua ini mendahului anak pertama. Anak sulung ini maksudnya adalah orang Israel. Kalau diibaratkan di zaman sekarang, ini adalah orang-orang Kristen yang pertama kenal Tuhan. Nah, orang yang pertama kenal Tuhan ini seringkali mengalami, saudara-saudara, stagnan, mengalami rasa puas, mengalami pikiran bahwa sudah sampai di tujuan, sudah senior. Nah, jadi mereka seringkali cenderung tidak ada rasa haus karena sudah dipuaskan. Mereka ini cenderung sudah punya banyak bekal, malah kelebihan. Sehingga kalau saudara-saudara ada lagi hal yang baru, mereka langsung sudah tidak terima lagi karena mereka sudah punya cukup perbekalan, sudah punya cukup pengetahuan, sudah punya cukup kerohanian. Mereka menganggap mereka lah yang mempunyai surga itu. Mereka menganggap bahwa harus lewat mereka lah seseorang kalau menghampiri Tuhan. Jadi harus disortir orang ini. Nah, inilah anak sulung, gambar orang Israel. Tetapi anak bungsu ini adalah orang yang berdosa, yang jauh dari Tuhan, yang dianggap tidak pantas. Nah, satu waktu mereka dijamah Tuhan, mereka dilawan Tuhan, dan kalau mereka sudah dijamah Tuhan, dilawan Tuhan, mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka akan digas. Mereka tidak akan berhenti karena mereka sudah mengalami Tuhan. Jadi mereka punya titik balik, ya. Mereka tidak punya titik balik untuk melanjutkan keputusan lain. Beda dengan orang yang tidak punya titik balik dalam hidupnya. Itu seperti orang Yahudi, anak sulung ini. Jadi berapa lama kita dalam Tuhan itu belum menjadi sebuah kesimpulan bahwa kita sudah mengenal Tuhan dengan baik. Nah, kalau kita lihat berita-berita atau YouTube, betapa banyaknya orang yang kenal Tuhan, ya. Kalau anak-anak Tuhan tidak mau menginjil, Tuhan sendiri yang menginjil, yang menyatakan dirinya. Dan orang-orang yang mengenal Tuhan ini, mereka tidak akan berhenti. Mereka tidak berhenti, pantang mundur. Mereka menyerahkan segala sesuatu untuk orang yang mereka ikuti. Sementara orang Yahudi berbeda. Jadi saudara-saudara,
terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita tidak mau didahului, bukannya sebuah kesombongan kita gak mau dahului. Artinya kalau kita sudah kenal Tuhan, kita harus menjadi orang yang menuntun. Kita di depan, kita yang menuntun. Kalau kita sudah depan, jangan mau didahului oleh orang. Artinya kita tetap di depan, seperti Yamaha. Amin. Yamaha selalu di depan. Nah, kemudian mereka karena tahu Honda juga galak, apanya iklannya, mereka cari istilah Yamaha semakin di depan, artinya tak terkejar. Nah, karena kita mengatakan, saudara-saudara, saya baca satu ayat, tidak ada di sini. Ini adalah satu kondisi yang harus kita pikirkan. Dalam Matius 19 ayat 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Ya, itulah kisahnya ini. Yang dikatakan yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Jadi artinya saudara-saudara, kita harus saling kejar-kejar. Kalau dia agak cepat larinya, jangan sampai didahului, percepat lagi. Dalam Tuhan kita harus tetap menjadi anak sulung. Anak sulung tetap anak sulung. Dalam hal kecepatan ini, jangan mau didahului. Karena banyak nanti orang akan bertobat, ya. Apalagi sudah mulai kondusif Indonesia, KKR sudah mulai terjadi di mana-mana, ya. Sudah mulai terjadi, dan saya yakin pasti banyak jiwa yang mengalami Tuhan karena sudah lama tidak ada kegiatan ini. Nah, jadi kita harus tetap menjadi yang di depan, terdepan. Amin. Kita harus menjadi orang yang menuntun orang yang selanjutnya. Jangan malah kita yang dituntun, kita yang menuntun. Tetapi orang Israel justru sebaliknya. Orang Israel anak sulung, ya Tuhan katanya, tapi tidak jalan, tidak mau melakukan. Sementara anak bungsu tidak mau katanya. Ini sekali orang yang melawan Tuhan, tapi dia pikirkan, dia itu ada kerjaan jalan umur pengen masa, tiba-tiba sadar dia, nawana mau, ahli dapat aku dan ulur, akhirnya dilihat diri nama Tuhan. Sehari dilihat diri nama Tuhan, sudah lanjut. Itulah anak yang kedua ini. Jadi dulu kita seperti anak kedua ini. Jadi sekarang kita sudah ada di depan. Amin. Ahli Taurat Farisi sudah kita lewati. Jadi sekali kita di depan, kita harus tetap di depan. Kalau ada jiwa-jiwa yang akan datang, kita menjadi mentornya, kita menjadi pengajarnya, penasehatnya, menuntun, ya. Bukan kita yang dituntun. Ada orang rajin gitu ke gereja, tapi datang misalnya jiwa di sisi akhirnya dia keluar malah berdosa. Jadi siapa yang memenangkan jiwa? Orang yang melakukan itu dimenangkan jiwanya, akhirnya pergi ke dunia. Kita harus menarik dunia kepada Tuhan, ya. Jangan kita yang ditarik. Jangan kita yang ditarik. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Nah, ini saya tunjukkan, ya. Sudah pernah kita lihat ini, ya. Ini
Kelihatan dari belakang? Pak Irene bisa dilihat? Kabur ya? Kalau Pak Purba bisa ya? Bisa. Wah, harus supir biasanya dia cahaya. Cepat kabur karena tidak. Nah ini apa yang Pak Purba kira-kira ini? Gak jelas ya, tapi udah oke. Usahakan. Sedang apa ini? Menyalip. Hah? Yang ini menyalip ya? Ini apa ini? Tronton. Inilah Rasul. Inilah siapa ini? Kita atau orang? Ini kita. Boleh kita, boleh kan ya? Nah, inilah anak sulung itu. Sadar diri dah, udah ketinggalan aku, sudah gak pernah berdoa, udah malas berdoa, aku gak mau ketinggalan. Langsung siap. Jadi kita harus mendahului. Nah, dan setelah kita mendahului, jangan mau didahului. Sekali kita di depan, tetap di depan. Amin. Nah, judulnya adalah tetap terdepan. 1, 2, 3. Tetap terdepan. Kita harus tetap terdepan. Makanya lagu-lagu sekarang ini lagu-lagu lama sedang diangkat lagi. Diangkat lagi untuk dinyanyikan karena mereka lihat spiritnya itu spirit perjuangan. Bayar harga. Apa itu lagu? Mengikut Yesus keputusan. Itu saya lihat itu sedang diapa sekarang. Baik gereja-gereja besar, gereja-gereja kecil itu diangkat lagu itu. Karena kalau kita mengikut Yesus, kita harus tetap putuskan kita akan mengikut Yesus. Karena banyak orang juga yang gara-gara apa? Tinggalkan Tuhan. Gara-gara jabatan, gara-gara pernikahan, gara-gara bisnis, tinggalkan Tuhan. Tapi orang-orang ini tinggalkan memang. Apapun yang terjadi, mereka tetap ikut Tuhan. Bahkan saya juga pernah lihat tentara-tentara nyanyi. Mengikut Yesus keputusan. Jadi mengikut Tuhan itu di semua area sedang apa ini? Tuhan sedang menyulut semangat anak-anak Tuhan di berbagai bidang kehidupan. Memperbaharui komitmen setiap orang mengikut Tuhan. Amin. Karena itu tetap terdepan. Jangan mau kita diseret, jangan mau terbelakang. Bagaimana supaya tetap menjadi terdepan ini? Bagaimana supaya kita ada di posisi terdepan ini? Mari kita lihat, saudara-saudara, Matius 20 ayat 1 sampai 16, silakan dibaca. Matius 20 ayat 1 sampai 16, silakan. Dengan cepat karena ini ada 11 ayat. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi berlari keluar mencari pekerja-pekerja untuk turun. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sehingga sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan melihatnya ada lagi orang-orang lain yang anggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, kenapa kamu menganggur saja di sini
Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Haleluya. Terima kasih buat pembacaannya Nikolas. Jadi Nikolas datang dari Jerman untuk baca. Nyampe baca. Luar biasa ya. Untuk baca firman Tuhan datang dari Jerman. Terima kasih ya. Nah saudara-saudara, dikatakan hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah pagi-pagi keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Nah, jadi Adam ini dia keluar lawan berlalu pemula. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka kebun anggur. Sepakat dia 1 dinar sehari, oke? Sepakat. Nah, pagi-pagi kali sedinar sehari. Nah, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan melihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Waktu dia keluar jam 9, dilihat nganggur orang itu. Oke, kerja di kebun anggur ya. Masuk jam 9 ini akan kuberikan kepadamu ya, yang pantas. Kemudian pukul 12 dan pukul 3 ya, pukul 12, pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu kata dia kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Jadi sudah banyak pekerjaannya, tapi ada yang pagi, ada yang jam 9, ada yang jam 12 masuk, ada jam 3 masuk, ada jam 5 masuk. Padahal sudah mau pulang di sana bekerja, tapi disuruh kerja juga. Ketika malam, Tuhan itu berkata kepada pendulurnya, "Panggil semua pekerja-pekerja, bayar upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ternyata upahnya 1 dinar, satu. Ketika mereka menerimanya, kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Nah, kalau yang jam 5 saja 1 dinar, berarti aku berapa dinar? Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Jadi protes. "Kami sejak pagi, orang ini hanya 1 jam saja kerja, masa sama?" Protes bersungguh-sungguh. Kira-kira kalau ditanya kepada kita, protesnya bagaimana? Bapak Ibu kalau bekerja seperti ini, Bapak Ibu protes nggak? Protes. Protes? Ibu Sylvia gimana? Protes. Kualitas hasil kerjanya juga, Om. Kenapa? Hasil kerjanya, kalau dia cepat datang, malas-malasan, lambat datang, semangat. Wah, ada lagi tambahan ya. Nah, protes dan bersungut-sungut. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?" Sudah sepakat sedinar sehari. Kesepakatan itu bagaimana? Tetap protes.
pekerja-pekerja ini memprotes tuan itu, padahal sudah sepakat. Artinya pekerja-pekerja ini menerapkan keadilannya dia terhadap keputusannya tuan. Artinya dia ingin mengubah keputusan tuan. Dia melihat dari sudut pandangnya dia tentang keputusan tuan. Padahal itu hak tuan itu, kan haknya dia yang mengelola uang. Yang rugi siapa? Tuan itu kan. Nah. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku? Kan sekarang kan yang punya uang kan tuan itu, kan haknya. Dia harus bebas menggunakan uang itu sedinar sehari. Tuan itu yang rugi kalau bekerja jam 9, jam 12, jam 8. Tidak ada ruginya orang itu. Yang rugi tuan itu. Tapi karena kemurahan hati tuan itu, ya daripada nganggur, dia rela rugi sebenarnya. Dia bebas menggunakan miliknya. Jadi pekerja ini seolah-olah dia sedang mengatakan, gak boleh kau menggunakan milikmu seperti itu. Yang punya milik siapa? Tuan itu. Jadi tuan itu dibuat terikat. Masa tuan diikat oleh hamba? Tuan itu bebas menggunakan haknya. Yang penting janji ditepati 1 dinar sehari. Kenapa kau keberatan? Aku sebenarnya yang dirugikan di sini, bukan kau, begitu. Atau iri hati engkau karena aku murah hati? Nah, demikianlah orang terakhir akan menjadi terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi yang terdahulu melambangkan orang-orang anak sulung tadi, orang Israel tadi. Sementara oleh kemurahan hati Tuhan dipanggil ini jam 9, jam ini, jam 9. Nah, upahnya sama. Artinya walaupun yang terdahulu juga itu kemurahan Tuhan, daripada nggak ambil bagian di ladang itu. Jadi konteksnya di sini adalah kemurahan Tuhan, baik bekerja di pagi buta sampai sore hari. Itu Tuhan itu punya kemurahan untuk memakai di ladangnya. Kalau Tuhan itu nggak memakai, kan sukanya. Jadi anak yang pertama masuk itu harusnya bersyukur karena dia diberi kesempatan. Jadi semua ini konteksnya adalah anugerah Tuhan yang memakai kita, yang memanggil kita terlibat bekerja di ladang, yang mempercayakan kita untuk masuk di dalam pekerjaan Allah. Itu anugerah. Nah, karena itu saudara-saudara, bagaimana supaya kita tetap menjadi terdahulu? Yang pertama kita lihat, kita harus bersyukur bahwa semua karena kemurahan Tuhan. Jadi kalau kita berpikir karena ini alami gogokku, nah hati-hati, saudara akan mundur, saudara akan didahului. Semua karena anugerah Tuhan. Makanya ada nyanyian, boleh karena kemurahan Tuhan. Jadi apa yang kita punya, hidup kita hari ini, pencapaian kita hari ini, saudara harus berpikir itu anugerah Tuhan. Dengan demikian posisi saudara di depan akan tetap di depan. Tapi ketika saudara bersungut-sungut, saudara tanpa sadari saudara mundur. Jadi jangan bersungut-sungut, itu membuat kemunduran rohani. Amin. Tapi bersyukur, syukuri anugerah Tuhan, syukuri keberadaan saudara.
syukuri pasangan hidup saudara, syukuri anak saudara, syukuri rumah tangga saudara, syukuri. Mungkin saudara berpikir, bagaimana kita bisa bersyukur dalam kondisi ini? Paling tidak saudara tetap menjadi milik Tuhan. Untuk menjadi milik Tuhan itu anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena andil kita. Amin. Bukan karena andil Tuhan. Nah, perhatikan pagi-pagi jam 7, kemudian jam 9, jam 12, jam 3, jam 5. Jadi ada 5 panggilan, ya, waktu. Kita dipanggil mungkin lebih dulu, orang itu menyusul, orang itu jauh lebih lagi. Nah ini baru ini sama Bapak kita, sama kita. Dan syukuri, bersyukur buat semua orang-orang percaya, karena kita semua adalah kawan sekerja. Ketika kita bersyukur, saudara akan dipertahankan di posisi terdepan itu. Ketika saudara bersungut-sungut, maka saudara lambat laun akan mundur. Nah, kalau saudara bersungut-sungut, ini saudara ini saudara tidak usah peduli memposisikan saudara jiwa lama, jiwa baru. Upah saudara telah dicatat dalam kerajaan Allah. Upah dalam kerajaan Allah itu tergantung dari ketaatan kita kepada kebenaran. Itu sudah ada di buku kehidupan, tidak usah pusing tentang itu. Tetapi kita sama di hadapan Tuhan. Dengan demikian, ketika kita bersyukur semua oleh anugerah Tuhan saja, maka kita malah penyegaran terus dalam hidup kita. Segala penyegaran, ada pembaharuan. Sementara kalau kita nggak bersyukur dalam keadaan kita, nah jadi jangan merasa lebih unggul dari orang lain, jangan iri hati dengan berkat orang lain. Nah, ini iri hati dengan berkat Tuhan. Aku sudah duluan ikut Engkau, kenapa aku lama? Tuhan punya kereta, padahal dia baru datang, tahu-tahu sudah beli NMAX begitu contohnya. Aku sudah lama datang ke rapat, tapi kenapa masih mengontrak Tuhan? Orang itu sudah punya rumah. Jangan bersyukur. Amin. Ketika kita bersyukur, Tuhan bilang mantap. Jadi Tuhan mempertahankan kita di depan. Sementara kalau kita bersyukur, kita terseret. Karena dunia ini menarik kita, ditarik. Dunia menarik yang sejenis dengan dia. Jadi kalau anak Tuhan itu kan bersyukur ke duniawian kan? Kenapa ini Tuhan? Kenapa aku gak diberkati? Kenapa aku ini kan? Nah sejenis dunia ini, magnetnya ini menarik yang sejenis, ditarik mundur. Tapi kalau kita bersyukur pada Tuhan, yang sejenis menarik kita, yaitu dari pihak Tuhan, ditarik. Ini yang aku mau, kata Tuhan. Ditarik kita semakin ke depan. Kemudian turutlah merasakan anugerah Allah. Nikmati saja anugerah Tuhan bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi dalam satu gereja, bertumbuh bersama. Allah itu hadir. Ingat, Allah itu hadir. Apa yang kita perbuat tentu di dalam kerajaan Allah akan itu nanti yang membedakan. Beda orang yang disalib di sebelah kanan. Tuhan, jika engkau sampai ke kerajaanmu, ingat akan aku, katanya. Yesus berkata, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Setelah itu kan kakinya dipatahkan supaya mati. Yaitu penjahat sebelah kanan Yesus. Dia masuk surga tapi tidak punya apa-apa. Nah,
kita telah melakukan banyak hal dalam Tuhan, itu dicatat dalam kehidupan. Rumah berbeda-beda di dalam kerjaan surga. Tetapi satu dinar itu artinya sama-sama masuk surga, begitulah. Sama-sama masuk surga. Nah, jadi nikmati saja anugerah Tuhan. Ya. Untuk bersyukur itu kekuatan rohani. Bersyukur itu butuh kekuatan supranatural. Tidak mudah bersyukur. Salah satu kedewasaan rohani adalah bersyukur. Sementara bersungut-sungut itu adalah anak-anak. Orang Israel walaupun mereka keluar dari Mesir bersungut-sungut saja. Tapi orang yang bersyukur dia ada kekuatan spiritual di sana. Karena dia sedang melawan sesuatu yang tidak wajar ketika dia bersyukur. Amin. Nah, ini kalau kita tidak bersyukur, apa akibat jika tidak bersyukur? Anda yang tadinya terdahulu menjadi ini kawanan domba, ini Yesus Kristus kita adalah domba. Tuhan Yesus kita sayur tolong hidupnya sembunyi, jangan sampai terbelakang. Tapi ini olah sadar ada masa dasar Tuhan. Ada lagi bunyinya. Di hijau biru-biru natak kau nalaman. Akan biru-biru natak kan gelera. Tapi biru-biru nasi jangan sampai kehilangan jejak Tuhan Yesus. Dirapat terus, dirapat. Jangan sampai. Ada udah suara saya kemudian. Roma. Risi-risi kata di Jawa lama-lama kata di B. Jadi mau B itu nalaman. Jangan dengar. Jangan dengar. Tapi ini dengar. Suara siapa itu? Akhirnya makin apa dia? Makin mundur. Mereka makin melangkah jauh. Setelah makin mundur dia, apa yang terjadi? Langsung dimangsa apa? Jadi mari kita mau mengikuti jejak Kristus. Malah udah batu-batu pada ini. Ayo batu Tuhan, ayo sombong enggak. Ikuti saja. Batu. Ikuti, jangan kehilangan jejak itu. Amin. Dengan demikian saudara tetap dalam kondisi di depan. Kemudian yang kedua, nah dari ini saja kita bisa lihat gambarnya. Yang kedua adalah ketahui prioritas utama dalam hidup Anda. Kita harus tahu prioritas. Jadi prioritas ini yang menentukan posisi kita di depan atau di belakang. Kita sudah tahu kan tentang prioritas ini. 2 minggu, 3 minggu lalu kalau bersalah kita dengar tentang apa itu ya temanya yang bicara tentang prioritas ini. Masih ingat temanya? Ada yang ingat selain 2 hari? Nah, tapi tidak masalah kalau saya seringkali salah mendengarkan khotbah. Harus ingat. Gimana saya mengingat itu? Harus hafal. Untunglah saya akhirnya tertolong dengan sebuah pernyataan. Kita tidak selalu mengingat menu makanan yang kita makan, tetapi yang jelas kita sudah makan. Ya, kita tidak selalu memang ingat khotbah-khotbah apa yang kita makan,
tapi yang penting kita sudah memakannya, amin. Tapi sedikit-sedikit perlu juga ingat dunia, kan? Sedikit-sedikit. Nah, tentang prioritas ini apa temanya waktu itu ya? Ya, jalan, pilihan ya, itu atau itu. Nah, ya, oke lah. Nah, kembali ke situ, tidak selalu kita ingat ini yang kita makan ya. Nah, tentang prioritas. Nah, jadi prioritas. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau anaknya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan terakhir akan menjadi terdahulu. Ternyata lewat ayat ini kita ketahui kita harus tahu prioritas. Kalau tidak, kita menjadi yang terdahulu, menjadi yang terakhir. Prioritas kita harus jelas. Nah ini orang ini rombongan GPD Parapat. Jauh, tapi ini orang-orang yang sedang akan ikut. Tentu kita nggak sebalik ini ya, atau udah sebalik ini ya dengan tambah yang masih kurang Pak. Langsung tanya jangan langsung tanya siapa yang di depan ini ya. Tapi ini kesana dulu, menyamping dulu, bosan, banyak aturan, kan banyak aturan, harus lancar kanan, lancar depan, ngasuh dulu kasih. Ini dia. Nanti kalau agak jauh, ya aku potong dari depan ini. Menyingkir dulu, cari Hawa dulu. Dia Adam dan Hawa. Lihat Adam, cari Adam dulu. Biar segar. Tapi dalam Tuhan itu prinsipnya dari mana kita menyimpang, ke situ kita harus balik. Ya. Dia nggak tahu prioritasnya itu. Dia tidak seperti domba tadi yang mengikuti jejak gembala Yesus Kristus, jangan sampai kehilangan jejak. Tapi dia ingin cari apa dulu. Misalnya berapa lama aku di sini, kata dia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nanti kalau sudah tua, ya aku potong jalan di sini supaya aku di depan. Tapi dalam Tuhan ini kita harus kembali di mana kita jatuh. Harus dari mana dia keluar, ke situ dia harus kembali. Dia harus kembali ke situ. Tapi ini nggak mau kembali, nanti. Akhirnya dia pakai akal bulus. Yang Tuhan di mana? Ngali 5 bahasa Tuhan. Akhirnya masuk di situ gereja. Oh, di sini lu nggak bah? Lu nggak maju? Jadi, boyo sono, potong jalan, tak bisa. Harus kembali ke sini. Dan syukur masih ada kesempatan kembali. Ini nggak ada kejadian, nggak ada kisah begini. Jadi ada orang sudah lama tidak setia sama Tuhan, tak tahu menjelang tuanya datang sama Tuhan, tak tahu merasa sudah dewasa. Tidak. Justru dia harus kembali di jalan di mana dia. Makanya jangan
Apa saudara harus tahu prioritas saudara? Seorang murid, ya. Seorang murid. Oh ya, murid ya, temanya murid waktu itu. Jadi tidak ada cerita seperti ini. Jadi kalau saudara melakukan begini, langsung saudara ada di sini, lalu saudara cerita sama orang-orang yang masuk itu, orang-orang yang di belakang. Anggohami nazulu, nazulu semua dia, nazulu semua dia. Cerita tentang fikir ada di son batu-batu dia dilalakoi di perjalanan Nabi ada batu-batu di siang lubang jadi dilalakoi. Jadi hanya menang apa dia? Menang umur, ya. Tapi seorang yang meninggalkan Tuhan dia harus kembali, ya, dia harus kembali. Tapi syukur masih hidup. Syukur masih pintu dibuka. Kalau pintu ditutup bagaimana? Kan ada masanya Alkitab mengatakan pintu tertutup. Nah, apa yang terjadi kalau pintu tertutup? Tuhan, tolong bukakan kami pintu, bukakan kami pintu. Tapi selagi masih dibuka harus segera kembali. Amin. Amin. Seringkali banyak prioritas yang ditawarkan iblis ini. Yang ini. Kita harus selalu mengambil keputusan berdasarkan kebenaran. Dari sana kita ambil tolong. Bagaimana? Yang bukan dari sisi kita ubah kebenaran itu. Ada seorang raja sedang berburu di tengah hutan. Di dekat situ ada bulatan panahan. Apa namanya itu bulatan itu? Sasaran. Lingkaran pertama, kedua, ketiga, di tengah ada panah menancap. Wah, siapa yang memanah ini, kata raja kepada prajurit. Pas sekali di tengah. Kalau coba cari dia cocok jadi prajurit kita ini. Tidak meleset kalau dia memanah. Dia penembak jitu bagi kita. Kalau bisa dia menjadi kepala tentara. Cari orang ini. Siapa yang bisa memanah pas sekali di tengah, gak meleset sedikit pun. Cari. Ketemulah seorang pemuda. Kau yang memanah ini? Iya juga. Bagaimana cara memanah? Ya, gampang Tuhan. Prajurit aja. Gampang katanya setepat itu. Padahal kami sudah lama latihan, gak bisa tepat memanah seperti itu. Coba bagaimana cara memanah, katanya. Semua prajurit-prajurit ini mau belajar. Kan mau belajar. Raja pun menyaksikan. Begini caranya raja memanah. Kutancapkan dulu panahnya, baru melingkari. Oh begitu. Artinya dia membuat kebenaran sendiri, itu maksudnya ya. Bukan kebenaran itu sasaran dia, tapi dia menyasar sesuka hatinya lalu dibuat itu jadi sebuah kebenaran. Jadi kita seringkali mengubah kebenaran itu, padahal kita yang harus menyasar kebenaran itu. Banyak aturan begitu. Dia mencoba mengubah. Seperti itulah orang yang digajikan ingin mengubah Tuhan itu. Padahal dia harus menyesuaikan diri dengan apa yang dimaui Tuhan itu. Yesus prioritas
hidup kita. Nah, jadi prioritas hidup itulah kita mengambil keputusan-keputusan. Jadi bukan keputusan kita lalu kita mengubah itu tadi Kristus tadi. Amin. Dan ini mumpung masih ada waktu, kita harus kembali, hati kita harus kembali. Mungkin badan kita di sini, hati kita harus kembali kepada Tuhan. Amin. Ini upah apa? Ya, akhirnya dibakar. Tapi ini nggak tahu siapa, karena jemaat GPD Parapat selalu serombongan menjaga beriringan. Amin. Ini nggak tahu, ini hanya ilustrasi ya, ilustrasi. Tidak ada yang seperti kita ya. Nah, akibat mengetahui prioritas, menerima 100 kali lipat. Jadi kalau prioritas kita Kristus, kita akan diberkati. Jumolma lulwi amu harajan dibata. Dulu kita bangun nama akak. Oh, yang tanggung-tanggungnya kita itu Tuhan. Akhirnya berkat kita tanggung-tanggung. Saya susah sudah makan dua. Belum sudah Tuhan dah berkat dah. Hanya Tuhan. Resiko tidak tahu prioritas apa yang terdahulu menjadi yang terakhir. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan, Tuhan pasti memperhatikan kebutuhan kita. Tuhan pasti. Karena Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya berkekurangan. Amin. Yang terakhir, nah ini Bapak Ibu lihat ini ya, sedang apa ini? Berdesak-desakan masuk satu pintu. Nah, yang ketiga adalah supaya kita tetap terdepan. Dalam Lukas 13, dan ada seorang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit saja orang diselamatkan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan menggatok-gatok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan dia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Yang terakhir adalah, nah, di sana akan terdapat ratap berkata gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Allah, tapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Ini kisah orang Israel, ya, orang Yahudi. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang terakhir yang akan menjadi orang terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi orang terakhir. Jadi ini Yesus sedang menegur orang Yahudi sebenarnya, anak sulung kan. Tetapi teguran ini juga bisa ke kita, anak sulung, yaitu orang-orang percaya kepada Yesus yang didahului oleh orang lain. Yang terakhir, bagaimana supaya kita tetap berada di depan. Nah, pintu sesat, pintu tertutup. Nah, mana lebih bagus, pintu sesat atau pintu tertutup? Nah, pintu sesat berarti masih terbuka, ada waktu. Ada pintu apa? Usaha. Itu seperti merebut sembako murah itu, berusaha. Nah, kalau pintu tertutup, nggak ada, udah tertutup. Ngapain berusaha juga, nggak ada gunanya. Namanya pun sudah ditutup. Nah, artinya apa? Ini waktu habis. Ini terbuka berarti waktu masih ada. Jadi berjuang, ya. Keluarkan usaha terbaik Anda untuk Tuhan. Ada usaha yang terbaik untuk Tuhan. Supaya kita tetap berada di posisi yang terdepan, usaha yang terbaik saudara harus keluarkan untuk Tuhan. Kenapa untuk hal lain kita berusaha?
Kemudian saudara-saudara, ini kita nggak usah cerita ini, ya waktunya singkat. Jadi resiko tidak mau mengeluarkan usaha yang terbaik untuk Tuhan adalah Anda yang terdahulu akan menjadi yang usaha yang terbaik yang kita miliki untuk Tuhan.